Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Aan. Ya cuma Aan aja. Salam kenal semua untuk teman-teman semua. Mari berbagi, mari berbuka, mari membuka pandangan hati. Saya akan membuka pandangan, mengajak saling tukar pikir lah sekiranya seperti itu. Karena kan keterbatasan ilmu saya. Jadi saya akan membuka dua hal. Pertama, arah LNB yang baik. Kedua, liang naga. Karena dua ini saling berkaitan. Nah, sebenarnya kalau Bapak meneliti dari video-video saya, Bapak kaji pelan-pelan, Bapak akan melihat kemana arah LMB yang baik itu. Nah, saya akan tunjukkan. Saya tidak berpatokan pada satu hal. Arah LMB itu adalah timur, utara, barat, selatan, apa segala semuanya baik. Saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang baik? Iya, karena kalau sudah dibangun nggak mungkin lah Pak. Kalau udah dibangun burung Bapak ada di dalam, ya 10-20 keping, 30 keping, kemudian dihancur, dipindahin kan nggak mungkin. Sama saja itu mengulang kembali kejadian untuk RBW itu. Tapi boleh Bapak lihat di sini langsung. Satu hadap ke barat nih, ini satu hadap ke barat, yang ini hadap ke timur, di sana ada yang hadap ke selatan, ada yang hadap ke utara di situ. Nah, betul ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, yang ini ngadep ke sini, yang ini ke sini, sana. Nah, sekarang saya akan jawab. Arah LMB yang baik yaitu memang benar ada satu arah yang baik, tapi sebaik-baiknya arah tersebut lebih baik lagi memikirkan watas tanah kita, karena apabila watas tanah kita terlalu mepet dengan orang, kita tidak memiliki ruang putar di depan area. Apabila nanti tetangga kita muncul hawa dirinya, kemudian dia bikin bengkel atau bikin ruko atau tempat pembakaran sampah, Bapak mau marah? Nggak bisa Pak. Iya bener ya. Jadi walaupun dibilang arah LMB kanan, apa namanya, utara, timur, selatan, barat, bener Pak, baik semua. Tapi lebih baik lagi kita memikirkan jangka panjangnya, karena usaha ini untuk jangka panjang. Pikirkan tetangga Pak, walaupun bilang orang timur selatan itu baik Pak, tapi kalau nanti itu watas tanah kita ngepres, terpepet, dan tetangga mau bikin bangunan, siapa yang mau marah Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Bapak mau marah? Nggak boleh. Pas sudah Bapak sudah 3-4 tahun menghasilkan sudah sekilo, kemudian tetangga bikin bangunan, ketutup dong arah LMB yang baik. Bener dah Pak, mau pulang lewat mana burung Bapak? Bener nggak? Jadi arah LMB yang baik itu pikirkan untuk jangka panjang, yang memiliki pertama ini Pak, luas area putar di depan. Ini namanya area putar burung, lokasi area putar burung, paling tidak memiliki jarak agar burung bisa bermanuver sebelum masuk ke dalam gedung. Itu pertama. Yang kedua yaitu bisa dapatkan cahaya matahari terbit, berarti itu timur ya Pak ya. Serongkan sedikit ke kiri agar mendapatkan angin malam. Jadi hembusan angin malam itu kita manfaatkan sebagai pengembun tadi yang saya bilang. Jadi sistem ini memakai sistem angin, memanfaatkan posisi angin yang bermanfaat untuk gedung. Jadi inilah arah LMB yang baik Pak. Masing-masing orang-orang di sini insya Allah baik-baik semua, bagus-bagus semua Pak. Mereka menata gedung ini agar ke depan kemudian hari saling membangun. Oh nanti kalau bangun ini sebelahnya ini, sebelah sini. Ternyata, nah Pak, setelah dibentuk sama mereka Pak, dibagi bentukannya, akhirnya terjadilah jeretan-jeretan bangunan ini yang memiliki area putar tanpa saling bertumpang tindih satu sama lainnya. Maka dari itulah
kongsian sepakat, oh kesini nih arahnya, jadi kesemuanya situ, tidak menutup area putar burung. Inilah bagusnya orang-orang, saya salut ini. Nah, hal ini juga pernah saya sampaikan, pernah kita diskusi ini sama teman yang saya temukan, orangnya alhamdulillah sangat baik sekali. Dia ada di Bandung. Pas kita bahas masalah RBW-nya bagaimana perubahannya apa segala, saya bilang, Mas mau tahu enggak, itu di dalam gedung Mas sudah menunjukkan bahwasanya area yang kosong itu sebenarnya itulah area void semestinya, dengan bukti bahwasanya di situ tidak ada burung. Pas dia melihat, kemudian saya gambarkan, iya bener Mas, karena arah angin ini memukul ke sini, di sini dia kosong. Saya bilang, jadi kalau sudah ada isu, bagaimana mau dirubah? Nggak mungkin. Maka saya bilang, untuk menghindari hal-hal seperti itu, saya katakan bahwasanya arah LMB baik itu insya Allah semuanya baik, insya Allah semuanya baik. Kalau memang yang diperlukan adalah bagaimana membentuk angin di dalam ruangan Bapak, nah itu yang diperlukan. Kalau sudah tahu kita salah, kan tidak mungkin yang merubah void nih, berarti kita menggunakan ventilasi untuk memutar angin tersebut. Nah, disinilah pembedanya teknik ini. Jadi sudah terjawab ya Pak ya, arah LMB yang baik adalah pikirkan untuk jangka panjang, bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi selama mungkin, karena besok tanah kita akan dipepet oleh tetangga. Yang mungkin mudah-mudahan tetangga kita nanti rezekinya banyak, dia akan bangun juga apa tertutup sarang kita yang rugi Pak. Makanya dari awal sudah ditata untuk kemudian hari. Disitulah muncul muncul apa? Jadi disitulah muncul ya Pak ya, muncullah yang namanya liang naga. Oh, kok gitu Mas An? Iyalah, liang naga itu muncul karena kehebatan orang Cina. Saya akui mungkin orang Cina lah yang menemukan liang naga. Karena sebenarnya saya teliti, ternyata liang naga itu dibuat berdasarkan faktor memikirkan aset jangka panjang. Jadi aset jangka panjang dia pikirkan. Dibikinlah liang naga agar tidak mengganggu tetangga. Di kemudian hari tidak ditutup, dapat ruang putar di atas, tidak mengganggu, suara tidak terdengar dengan orang. Ayo, betul nggak Pak? Itulah jawabannya liang naga. Kenapa mereka bikin liang naga? Tanahnya ngepres. Jadi mau bikin sarang burung tapi tanahnya ngepres. Akhirnya dibikinlah liang naga, lubang terjun atas. Yang kedua, saking hebatnya mereka sudah mikirkan jangka panjang. Suara disamarkan, tidak mengganggu orang. Jadi terjawab ya Pak ya, arah LMB yang baik yaitu temukan, adakan di depan ruangan Bapak, di depan bangunan Bapak itu area putar burung paling tidak 10 meter sampai 15 meter. Kemudian dapatkan terbitnya matahari, itu bagus ya. Kalau kita pagi aja bangun tidur mah dapat matahari pagi kan seger badan, ibaratnya seperti itu. Jadi lampu lentera untuk dalam gedung kita, dia terbit otomatis cahaya kan masuk ke dalam gedung, jadi alarm tuh buat burung untuk keluar. Penunjuk arah. Dapatkan angin malam apa gunanya? Untuk dikelola dalam gedung, menjadikan pengembun. Kita manfaatin pengembun dari angin malam itu. Makanya kenapa sarang burung dengan teknik ini dia bisa lemah sarangnya, karena memanfaatkan itu. Seperti itu. Kemudian muncullah jawabannya, kenapa liang naga itu muncul. Ternyata liang naga dibangun untuk jangka panjang di saat area tanah itu ngepres. Saking hebatnya orang Cina, saya akui jempol. Mereka membuat bangunan sudah dirancang ini untuk jangka waktu berapa tahun ke depan. Bagaimana tidak mengganggu tetangga, bagaimana ini
ngepresnya ini dimanfaatkan untuk usaha. Saya sangat terima kasih sekali ya bagi teman-teman yang sudah melihat ini, mengkaji, kira-kira bener lah arah LMB yang baik. Jadi jangan salah asumsi, jangan salah pandangan. Saya hanya ingin suka-suka aja, karena di sini terbukti Pak, arah LMB-nya ke sana sini nih arah LMB-nya, betul deh. Tuh. Jadi sebenarnya bukan arahnya itu, tapi luas di depan bangunan itu Pak, untuk area putar burung, untuk area putar bermain burung sebelum masuk ke dalam gedung ya muter dulu. Nah di situ yang kita pikirkan. Jadi arah LMB-nya ialah yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan berasumsi seperti itu jangan ada lagi yang hatinya berkata, wah salah nih, saya ini hadapnya LMB saya. Enggak, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya antara LMB sama LAR itu ada hitung-hitungannya Pak. Namanya di dalam itu jalur burung namanya. Kalau saya pelajari itu namanya jalur burung. Nah itu kalau LMB-nya di sini, berarti jalur larnya di sini, seperti itu. Ada juga sih yang bagaimanapun, tapi kan itu semuanya hanya bentuk ikhtiar saja, kira-kira. Nah kalau merasa tidak terima dengan ucapan saya ini, ya mohon maaf. Tapi kira-kira kalau dipikirkan benar enggak Pak? Bapak sebutkan arah LMB yang baik, kanan, kiri, depan, belakang, atau timur, barat, selatan, utara, tapi lupa nyebutkan tetangga saya. Tanah ini bersebelahan dengan tetangga saya. Kalau tetangga saya bangun sesuatu di sebelah, berapa tahun kemudian LMB saya tertutup, burung saya mau lewat mana? Ayo, bener gak kira-kira? Jadi arah LMB yang baik adalah pikirin tetangga untuk ke depan dan kemudian hari. Bagaimana burung bisa bermanuver ke dalam gedung kita gitu. Dan bagaimana liang naga itu, oh ternyata liang naga itu seperti itu. Cuman liang naga itu tingkat kerumitannya lebih rumit, karena bagaimana posisi anginnya berbalik dan kita harus membentuknya terbalik. Disitulah kerumitannya liang naga. Tapi keuntungannya di mana? Ya, keuntungannya dia bisa menyamarkan suara, kemudian dia untuk jangka kedepannya tidak terganggu tetangga, tidak terusik dengan suara, seperti itu. Hebat ya Pak ya, baru hari ini saya buka, baru hari ini mungkin kenapa ada liang naga. Saya juga sempat lama mikirin, hebatnya saya bilang, mereka bikin liang naga itu ternyata itu toh rupanya. Tapi ya saya ini suka-suka gini aja. Kalau kira-kira diterima, alhamdulillah. Ya nggak diterima juga nggak apa-apa. Toh yang rugi kan bukan saya, betul nggak Pak? Nah, saya sudah membahas masalah mesin, saya sudah membahas masalah cara pandang yang lain, bagaimana usaha ini ternyata tidak 1 tahun 2 tahun tapi 4, 5, 6, 10, 20 tahun ke depan. Saya buka masalah LMB, liang naga, arah LMB yang baik. Nah kira-kira bagaimana teknik di dalamnya? Insya Allah tekniknya ya sama aja, semuanya pasti sama. Cuma ya beda-beda dikit lah, beda-beda dikit saja. Yang pasti itu sebenarnya sikap pemilik yang sabar, ulet, telaten. Itu yang dipentingkan. Karena kita tahu burung itu netas dulu, terbang dulu, anakan belajar terbang, kemudian beranjak dewasa, kemudian kawin, memerlukan waktu proses. Yang masuk ke dalam gedung kita adalah burung anakan dari RBW orang lain. Kalau lokasi itu di sentra, kalau lokasi itu dibangun dekat sama gedung-gedung atau ada bangunan lain di situ.
Jadi kita harus bersabar menunggu anakan burung orang lewat dan singgah. Kecuali kalau bangunan itu ada di tempat surga itu tempatnya hutan, barulah mungkin bisa dapatkan indukan. Bukan berarti indukan tak mau pindah, tapi Bapak boleh lihat yang bukti kemarin RBW terbakar, menjadi satu bukti bahwasanya sudah ada RBW terbakar, burungnya masih ada di situ. Sampai hari ini masih muter-muter Pak burungnya. Mohon maaf kalau kira-kira teman-teman ditambahin pusingnya, tapi ini sebenarnya hanya membuka pandangan bahwasanya untuk semangat Pak. Tidak ada yang salah di gedung Bapak. Kalau arah LMB yang baik insya Allah mah ada. Tapi kenapa dia tidak mau ngisi? Berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat di dalam gedung Bapak. Kalau saya bilang salah kan nggak baik. Berarti ada sesuatu hal yang kurang tepat, itu saya kategorikan sebagai faktor X. Faktor X itu adalah hal-hal yang mengakibatkan sarang burung Anda kurang maksimal. Apa-apa di dalam itu tidak mungkin saya akan bisa buka di sini karena saya mau suka-suka aja orangnya. Saya buka masalah liang naga dan LMB ini, arah LMB yang baik, silahkan Bapak senyum-senyum sendiri. Betul tidak kata-kata saya? Arah LMB yang baik adalah pikirin tetangga. Walaupun arah LMB itu baik menghadap timur, tapi kalau tanah itu ngepres dengan tetangga, berilah spasi, berilah jarak agar dapat manuver burung di kemudian hari. Karena usaha ini bukan dibangun untuk 1 tahun 2 tahun. Nah, cuman orang banyak berpikir pengen instan ya. Dan alhamdulillah ada sebagian teman yang saya salut, orangnya ada di Bandung. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi sama Allah, dilimpahkan segala kelimpahan berkahnya, dan bisa menjalani prosesnya dengan seindah mungkin. Insya Allah, kalau kita sudah ikhtiar pasti akan diberikan indahnya. Nah, mohon maaf saya kiranya berbincang seperti ini, tapi bagi yang mau terima silahkan diterima, yang tidak mau diterima silahkan jauh aja. Kenapa? Karena saya suka-suka, saya cuma mau senang-senang saja. Karena bagi saya enak nih kayak gini bincangan, agar saling tukar pendapat aja, bukan untuk berdebat. Tidak perlu. Kenapa? Nggak ada yang perlu didebatkan. Kenapa? Masing-masing akan merasakan sendiri. Yang mau berhasilnya dia, yang hasilkan dia, bukan saya. Saya ya tetap diri saya sendiri. Tapi bagi yang ngikutin, insya Allah menjadi lebih bersih hatinya, lebih terbuka bahwasanya benar atau tidaknya tergantung dari pola berpikir Anda. Saya sudah mencoba, sudah. Dari mana saya belajar? Otodidak. Karena saya meneliti dan jadiin laboratorium sendiri. Ya, saking munculnya manusia, penasaran. Tapi dari situlah saya akan berbicara apa adanya, suka-suka, mau apa aja. Mudah-mudahan diterima sama teman-teman yang mau lapang hati, yang terbuka hatinya, insya Allah akan terima. Arah LMB yang baik adalah pikirkan jangka panjang, pikirkan faktor-faktor tetangga, luas area putar, arah terbit matahari, arah angin malam yang digunakan untuk manfaat. Ngapain beli pengembun? Allah sudah ciptain pengembun. Buktinya mana? Ada, tiap malam Allah ciptain pengembun. Pakailah. Itulah yang saya lakukan. Bohong? Enggak. Kalau nggak percaya buktiin aja. Bapak berdiri malam jam 1, jam 2, jam 3, Bapak berdiri, tungguin. Udah lama pengembun itu. Alami datang dari Allah, datang pengembun. Manfaatkan Pak ke dalam gedung Bapak. Nggak perlu Bapak beli pengembun. Saya sudah membuktikan dalam gedung saya bisa. Mengapa Anda tidak? Tapi ilmu itu ya mahal. Kenapa? Ilmu dicari banyak, uji hina cerca.
Tapi bagi teman-teman saya yang sudah nyoba, insya Allah tidak pernah mengecewakan. Mudah-mudahan kalau yang beruntung akan bertemu saya, akan saya uji juga. Saya mau tahu sampai mana saya salahnya. Bukan salah orang, saya salahnya di mana. Itu yang ingin saya tahu. Karena saya berpikir untuk selalu terus belajar, nggak ada berhenti. Karena rugi. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan penjelasan saya ini diterima. Mudah-mudahan Allah limpahkan segala kebaikan. Jangan takut untuk terjun. Bagi yang sudah terjun merasa dia gagal, dia akan berpikir menjadi optimis atau pesimis. Kalau dia optimis, dia akan berjuang untuk menyelamatkan asetnya. Tapi kalau dia pesimis, dia akan down. Itu yang salah. Usaha ini tidak mau kita seperti itu. Kalau kita gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Kalau ada RBW yang zong, berarti ada sesuatu hal yang salah di dalam gedung. Mohon dimengerti. Kalau ada yang salah di dalam gedung, berarti ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, berarti yang akan menelan banyak biaya. Karena mengulang dari awal. Kalau RBW itu dibaikin, berarti RBW itu akan dihitung kembali menjadi hari pertama. Kenapa? Tujuannya untuk diri, agar semangat. Jangan memikirkan lagi, oh saya 2 tahun jong, salah. Oh iya, yang 2 tahun jong itu salah. Salah dari mananya? Dari mungkin sikap kita dalam mengelolanya, mungkin dalam hal-hal yang lainnya di dalam gedung yang dulu kita nggak tahu. Karena saya sudah mengalami. Saya berbincang suka-suka karena saya tidak mau sangkutan di hati. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Yang mau komentar di bawah, ntar kita jawab. Tapi kalau baiknya sih saya nggak mau lewat YouTube, lewat WA aja. Saya hanya mencari faktor X saja, karena teknik saya akan menjadi orang pilihan saja yang bisa menghargai. Seperti itu. Terima kasih. Semoga pandangan-pandangan saya tentang RBW menjadi pencerahan terbaru buat teman-teman semua. Ingat, arah LMB yang baik adalah pikirkan jangka panjang. Karena usaha ini bukan hari ini, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 4-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau tetangga kita sewot, dia berdirikan sarang burung tepat di samping LMB kita, maka hilanglah arah LMB yang baik itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.